Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar kegiatan Dialog Pembangunan, yang pada kesempatan kali ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai Raya. Dialog pembangunan ini digelar dalam rangka untuk menyerap aspirasi, usulan dan pendapat yang berkembang di tengah masyarakat. Yang mana, hasil dari kegiatan ini akan dijadikan sebagai bahan kajian, untuk diusulkan kembali pada gelaran Musrenbang nantinya. Dari dua pemaparan Bapelitbangda dan PMD tadi kita telah bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ternyata proses pembangunan kita ini memerlukan sebuah sinergisitas dan ternyata sangat banyak yang harus kita kerjakan di tengah-tengah keterbatasan anggaran. Anggaran kita hanya 1,2 triliun, sebagian untuk menggaji karyawan kita, pegawai kita, honor kita, kontrak kita. Selebihnya lagi untuk biaya sosial, hibah. Alhamdulillah dari sekian banyak kabupaten kita masih bisa menggratiskan listrik buat mushola kita. Kita bisa mengirim walaupun tidak terlalu banyak santri-santri kita dan santriwati kita ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Dari sekian banyak kabupaten, alhamdulillah kita masih bisa menggratiskan BPJS. Yang kurang mampu bisa kita ayungi. Sementara proses proyek fisik pun bisa berjalan dengan cukup. Ini tentu sebuah keberkahan yang perlu kita syukuri. Dan yang terpenting adalah masyarakatnya bersama pemerintah tidak saling menyalahkan, tidak saling mengeluh, dan tidak saling menuding atas segala kekurangan. Kenapa kita berhadapan dengan segala kekurangan di atas kelebihan-kelebihan yang kita peroleh? Sekali lagi ini menyangkut persoalan dana. Karena duitnya ada banyak, dibagi-bagi ya, itu yang harus kita biaya. Oleh karena itu forum-forum semacam inilah yang menjadi keberkahan kita untuk berproses, menjadikan Hulu Sungai Selatan ini rakatnya pakat, sebagaimana semboyan daerah kita. Dan karena memang lambang daerah kita adalah masjid, satu-satunya di Indonesia yang lambang daerah masjid hanya Hulu Sungai Selatan. Dan yang terpenting adalah bagaimana masyarakatnya berhati masjid. Karena semangat inilah sebenarnya kira-kira yang ingin diwariskan oleh para leluhur kita, para pendiri Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Apapun nama organisasinya, itu di pemerintah kabupaten, di kecamatan, terlebih lagi di desa, muaranya ujung-ujungnya itu adalah mensejahterakan masyarakat. Apa gunanya kita membangun bangunan yang sangat megah, sangat kuat, sangat kokoh, jalan yang licin, sementara sebagian masyarakat kita penuh dengan kekurangan. Tentu ini sebuah ironi, seperti politik mercusuar. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Nah, oleh karena itu muara dari semua aktivitas kita itu adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat kita, yang dalam visi dan misi kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan disebut dengan cinta, cerdas, inovatif, teknologis dan agamis untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Memang susah ukurannya akhirat itu seperti apa, tidak bisa diukur. Tetapi inilah sebuah cita-cita luhur yang barangkali yang harus kita gerumuti bersama. Setidak-tidaknya niat yang kuat ini menjadikan kita akan mengendalikan diri kita masing-masing bahwa ada kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan kita pribadi-pribadi. Bahwa ada kepentingan yang lebih besar, kepentingan bersama di atas kepentingan sebuah kecamatan, di sebuah kepentingan kecamatan, di sebuah desa. Mungkin di sini sangat memerlukan, tapi di wilayah lain, di desa kita yang lain ada yang lebih memerlukan. Semangat mengalah inilah kira-kira yang barangkali juga menjadi penguat kebersamaan kita di dalam membangun Hulu Sungai Selatan depan. Tadi belum sampaikan bahwa penduduk kita yang ekonominya lemah adalah 376 orang dari 18 desa, dari 18.000 penduduk. Artinya apa? Sebenarnya masih jauh lebih banyak yang kaya ketimbang yang berkekurangan. Nah, inilah peran agnia kita sebenarnya. Tidak harus orang yang tidak mampu ini
menjadi tanggung jawab dari pemerintahan desa, dari pemerintahan kecamatan, apalagi kabupaten yang terlalu jauh, yang dekat-dekat karena ini juga sunnah. Tetapi siapa yang mensinergikan ini? Misalnya ada keluarga kita yang putus sekolah, nah ini siapa yang memikirkan agar sekolahnya bisa berkelanjutan? Karena dia lahir dari keluarga yang tidak mampu, akhirnya begini, ini akhirnya muncul lagi keluarga miskin baru. Yang kalau kita tidak putus dan pikirkan bersama, ini akan menjadi masalah baru. Oleh karena itu, sebagaimana disampaikan oleh kedua narasumber kita tadi, kita pada waktu forum-forum tertentu tidak hanya bicara soal fisik, perlu membicarakan hal-hal non fisik ini yang sebenarnya ini adalah jadi cita-cita luhur kita bersama. Di sini ada perusahaan yang namanya Antam, mungkin juga ada Karya Murni dan ada perusahaan-perusahaan yang lain. Dari 336 ini peran mereka yang bisa diambil apa? Oh, kami membantuinya bakulang iwak, oh kami membantuinya perusahaan ini. Itu setidaknya yang bisa kita lakukan. Kalau toh pada akhirnya keluarga kita yang telah kita bantu ini tidak terangkat juga harkat dan martabatnya, setidak-tidaknya nanti kalau kita di hadapan Allah diminta pertanggungjawaban bahwa kita telah berbuat untuk mereka, itu paling sederhana sekali. Oleh karena itu zakat-zakat, infak, sedekah, utamakanlah kepada orang-orang yang tidak mampu ini. Nah, oleh karena itu yang jumlahnya 336 ini harus ada target kira-kira. Kapan kita harus menyelesaikan? Apalagi jangan sampai bertambah. Ini tentu saja. Tim Liputan HSS TV melaporkan.